Kita bersaat mengenai sahur dan berbuka. Pastinya harus sehat kan? Karena soalnya kita kan mau kuat dan sehat juga ketika menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini kita bersama dengan Dr. Dian Permasari, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Permatasari. Selamat pagi. Selamat Selamat hari pagi. Kartini dokter. Selamat hari Kartini juga. Jangan-jangan pakai Ibu-ibu kebaya dan nih ya, wanita karena di- hari Kartini Oh, ya? tentu dong. Oh, luar biasa ya. Nah, pastinya gini nih, tadi saya udah bilang nih bahwa ibu-ibu itu memegang peranan penting untuk kesehatan keluarganya. Karena itu berbuka dan sahur juga harus sehat juga masakannya kan? Ya, betul. Betul. Nah biasanya juga di rumah biasanya suka harus selalu ada nasi ya kalau orang Indonesia kan ya. Gitu. Nah ini ada fakta mitos nih yang pertama dokter. Oke. Nah, saat sedang sahur ini diutamakan mengkonsumsi karbohidrat kompleks dan juga makanan dengan protein yang tinggi. Karena cenderung dicerna dengan lebih lambat sehingga kita pun kenyang lebih lama. Ini fakta atau mitos dok? Fakta sudah pasti dengan alasan yang juga tentunya benar yang ada di teks ya. Nah, jadi memang karbohidrat kompleks itu bermacam-macam, sayur-sayuran, buah-buahan, gandum ya, kemudian umbi-umbian, kemudian kacang-kacangan itu merupakan beberapa contoh dari karbohidrat kompleks yang memang baiknya dikonsumsi pada saat sahur. Karena tadi alasannya sudah benar bahwa karbohidrat kompleks itu memang dicernanya lebih lambat dibandingkan karbohidrat yang simpleks dan akan memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga lebih kuat kita untuk menahan lapar dibandingkan karbohidrat yang simpleks. Nah, itu penting banget tuh, bisa kenyang lebih lama, ya kan Betul. gitu. Karena apalagi bagi kaum pria ya, itu harus penting sekali tuh, kalau kenyang. Moodnya juga bagus nanti. Betul, kalau misalnya pagi-pagi udah on, moodnya ini udah bagus, kesannya juga lebih bagus ya. Apalagi di bulan puasa kita harus memaksimalkan ibadah juga ya. Nah ini sebelum ke fakta mitos berikutnya ya, ini mungkin secara simpel aja bagi para pemirsa ya, karbohidrat kompleks mungkin perlu diingatkan lagi kepada mereka. Maksudnya seperti apa tuh karbohidrat Ya, kompleks? bahan makanan sumber dari karbohidrat kompleks, sayur-sayuran buah-buahan, ya berbagai macam sayur-sayuran buah-buahan itu sebagian besar memang karbohidrat kompleks, merupakan karbohidrat kompleks. Dan di dalam karbohidrat kompleks itu juga ada serat. Serat kan juga akan memperlama rasa kenyang. Dia juga diserapnya atau dilepasnya juga lebih lama. Jadi ya hampir sama, kurang lebih bahan makanan sumbernya serat dan karbohidrat kompleks. Ini di sini udah ada nih di meja ya. Contohnya apa tuh? sayur-sayuran Sayur. ini, sayur bayam, capcay ya. Kemudian jus-jusan ya. Kemudian di sini ada jamur juga yang merupakan sayur. Ini merupakan beberapa contoh dari karbohidrat kompleks. Iya. Kalau nasi putih berarti itu udah masuk kriteria kan dok? Ya, Karbohidrat kompleks. nasi putih itu karbohidrat simpleks. Simpleks, wah berarti kalau untuk sahur nih para pemirsa nih, untuk mengganti nasi putih mungkin bisa digantikan ya dok ya? Ya, bisa dengan oatmeal misalnya, atau roti gandum misalnya. Tapi kalau memang harus nasi ya mungkin nasi merah. Atau nasi putih jangan terlalu banyak. Nasinya hanya 6-8 sendok makan, tapi perbanyak sayur, perbanyak buah, perbanyak protein. Protein juga jangan lupa tuh, protein juga dia juga memperlama rasa kenyang. Ya betul, berarti nggak harus selalu nasi putih ya, bisa Betul. diganti juga berarti aman-aman aja ya dok ya Ya. kalau konsumsi nasi Ya putih. ibaratnya sahur itu seperti sarapan lah kurang lebih. Iya, ya. betul. Juga harus bervariasi. Cuma jamnya aja beda ya. Jadinya Jamnya beda, lebih subuh maju ya. lebih maju. Nah, oke, ini ada fakta mitos berikutnya nih ya. Protein dapat membantu menurunkan berat badan, baik sebagai menu utama maupun menu diet ini pada waktu sahur. Ini fakta atau mitos? Fakta juga. Jadi makan protein ya justru utamanya ya? Ya, jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa protein pun juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Dia merangsang pengeluaran dari sekresi hormon kenyang, menurunkan sekresi dari hormon yang rasa lapar. Oke, oleh karena itu rasa kenyangnya lebih lama gitu. Kemudian dia thermal food-nya juga lebih tinggi pada protein itu. Jadi baik sekali dikonsumsi untuk yang sedang berdiet. Nah, diet di bulan puasa itu waktu yang sangat tepat sekali ya. Jadi kan udah frekuensi makannya berkurang, Betul. kemudian asupannya juga bisa kita atur, makannya lebih rendah kalori, tapi gimana caranya supaya tidak lapar dan cepat pengen makan terus gitu ya, ya caranya memilih dari bahan makanan yang tadi sudah disebutkan. Betul. Nah, ini ada yang penting nih, Apa dokter. tuh, Dok? Dokter Raisa kan misalkan, Dokter Sabrina Raisa kan yang masak aja tanya. Bagi kaum pria nih penting juga nih, kira-kira budget yang pas untuk protein tuh gimana sih maksudnya gitu ya? Nah. Apa aja tuh pilihan proteinnya? Kan Oke, kadang-kadang kalau bahan daging makanan, semua ya iya. mungkin gimana Iya, gitu ya? Yang mudah dimasak, mudah Yang mudah diperoleh ya. mendapatkan lah ya. Bahan makanan sumber protein kan banyak. Protein itu ada protein hewani, ada protein nabati. Protein hewani yang paling gampang ya telur lah ya, paling murah, paling praktis didapat, isinya paling lengkap. Kemudian ada ayam, ada ikan, ada daging merah. Ya, jadi setiap makan harus ada protein wajib itu apalagi pada saat sahur. Ini contoh protein, ada telur Ya, di sini telur ya. yang hewani ya, yang paling gampang kan praktis pada saat sahur, ya kan? Pasti ada di setiap rumah, pasti tersedia lah Telur ya. yang namanya telur. Jadi mau dia telat bangun pun telur juga bisa langsung gampang dibuat. Betul. Kemudian ini ada tahu,
yang merupakan salah satu sumber dari protein nabati ya. Tahu ini juga bisa sebagai digunakan salah satu lauk lah penambah ya protein hewani dan nabati untuk sahur juga. Tapi kalau dipepes sih rasanya agak lebih ribet ya. Untuk disiapkan saat sahur mungkin tahu akan lebih mudah kalau digoreng aja gitu ya atau dibikin sup tahu gitu. Jadi pemilihan makanan pada saat sahur juga tidak boleh yang terlalu berbumbu, jangan yang terlalu mewah gitu ya, karena kan untuk sahur kita harus yang makanan yang mudah dicerna. Gimana rasanya bangun tidur tapi suruh langsung makan gitu ya. Masaknya juga butuh proses ya. Kemudian perut begitu bangun kadang ada yang harus beradaptasi dulu, nggak bisa langsung makan tapi harus bangun dulu sebentar sekitar 15-20 menit baru bisa makan gitu. Jadi kan setiap orang memang berbeda-beda. Jadi memang pilihannya adalah menu-menu yang praktis tapi lengkap. Ini contohnya buat sahur bagus, sayur bayam, sayur bening, capcay. Nah ini pas banget yang kita bahas nanti ya, apa tuh? Menu-menu praktis yang dapat kita bikin atau konsumsi saat sahur. Saat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat.